Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kesalahan Besar Pak Kades, santet pemuda penjaga balai desa yang ternyata memiliki ilmu kejawen. Santet pun berbalik menyerang Pak Kades. Dan ini dia selengkapnya. Desa Gembyung pada tahun 1993 adalah desa yang tenang di siang hari. Namun begitu matahari tenggelam, suasananya berubah menjadi lembab dan sunyi. Di tengah desa, berdiri sebuah bangunan tua berdinding papan dan beratap seng, tempat segala urusan pemerintahan dilakukan, balai desa. Bangunan itu tampak biasa bagi kebanyakan warga, tapi bagi mereka yang sering lewat malam-malam, selalu ada kesan aneh di sana. Lampu yang berkedip padahal baru diganti, suara langkah dari dalam ketika pintunya terkunci, dan bau dupa samar yang entah dari mana datangnya. Disinilah Ragil Sastro bekerja. Pemuda 23 tahun itu yatim piatu sejak usia belasan, dan sudah mengabdi menjaga balai desa sejak kakeknya, Kiai Jagabaya, wafat. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, matanya teduh tapi menyimpan kedalaman yang sulit ditebak. Ia dikenal sopan dan jarang bicara, namun ada kebiasaan yang membuat warga sering bergidik. Ragil selalu menyalakan dupa hitam di pojok balai setiap malam Jumat, lalu duduk bersila membaca sesuatu dalam bahasa Jawa kuno yang sudah jarang terdengar. Katanya, itu peninggalan ilmu kakeknya. Malam itu, jam hampir menunjukkan 11. Ragil baru saja menutup jendela kayu ketika suara langkah berat terdengar dari arah serambi. Ia tahu siapa yang datang. Langkah itu khas, berirama keras dan percaya diri. Pak Kades Sutarmo. Orang itu baru menjabat 2 tahun, tapi sudah menguasai desa seperti milik pribadi. Penampilannya selalu rapi, kemeja putih disetrika licin, rambut disisir minyak, dan cincin akik besar menghiasi jarinya. Warga menganggapnya berwibawa, tapi Ragil sering melihat sisi lain, mata yang menyimpan keserakahan, dan mulut yang gemar memerintah tanpa rasa. Ragil, panggilnya dengan nada tinggi. "Nderek Pak," jawab Ragil, menunduk sopan. Pak Kades masuk bersama 2 orang perangkat desa, Pak Darmoyo dan Sukri. Mereka membawa map tebal dan beberapa lembar kwitansi. Ragil paham, malam ini bukan urusan biasa. Orang-orang itu tak pernah rapat larut malam, kecuali untuk hal yang tak boleh didengar warga. "Sudah kubilang Darmoyo, jangan catat jumlah sebenarnya. Yang penting laporan ke kabupaten rapi, sisanya nanti kita bagi rata." "Tapi Pak, kalau Ragil dengar, anak itu penjaga, bukan siapa-siapa. Lagi pula apa dia ngerti angka-angka begitu?" Ragil yang sedang duduk di dekat pintu pura-pura sibuk menyiapkan teh. Namun telinganya menangkap jelas setiap kata kas desa, pengalihan dana, dan laporan palsu membuat dadanya sesak. Ia ingin berpura-pura tak tahu, tapi nuraninya memberontak. Sementara itu, dari langit-langit balai, lampu neon mendadak berkelip-kelip seperti digoyang angin, padahal jendela tertutup rapat. Pak Darmoyo menoleh cepat. "Pak, ini kenapa lampunya?" "Ah, biasa, balai tua," jawab Ragil pelan, masih menunduk. Ucapan itu membuat Pak Kades memandang tajam ke arahnya. "Kau bicara apa, Ragil?" "Tidak apa, Pak," Ragil tersenyum tipis, "hanya kebiasaan tempat ini." Suasana menjadi canggung. Beberapa menit kemudian mereka keluar dari ruang rapat dengan langkah tergesa. Ragil membereskan gelas teh yang tersisa, namun di udara masih tercium aroma keringat dan kecemasan. Malam makin larut, dari luar terdengar gonggongan anjing bersautan. Ragil duduk di lantai, menatap dupa yang terbakar pelan di atas kendi kecil. Asapnya membentuk pusaran tipis menuju langit-langit, lalu hilang tanpa bekas. Ia berbisik lirih, "Sim paringono kawuhmu eyang, supaya aku ngerti apa sing kudu tak tindakke. Tuntunlah ilmumu kakek, agar aku tahu apa yang harus kulakukan." Tiba-tiba, dari pojok gudang terdengar suara seperti langkah kaki menyeret rantai. Ragil tidak terkejut. Ia tahu penghuni lama balai desa, roh yang dulu menjaga tempat ini bersama kakeknya, masih berkeliling. Ia hanya menunduk, menyalakan dupa kedua, lalu berucap pelan, "Tenang Kakang, ora ono sing ganggu panggonanmu. Tenang Kakang, tak ada yang mengganggu tempatmu." Suasana pun hening kembali, tapi tidak benar-benar tenang.
Di luar, angin bertiup dingin, dan daun beringin di halaman depan menari-nari pelan, seolah ada sesuatu yang berbisik di antaranya. Sekitar tengah malam, Ragil baru memadamkan dupa dan bersiap tidur di dipan bambu di ruang belakang. Tapi sebelum sempat rebahan, terdengar bunyi lirih seperti kertas diselipkan di bawah pintu. Ia bangkit, membuka dan menemukan secari kertas kusam tanpa amplop. Tulisan tangan di atasnya kasar dan terburu-buru. "Jaga mulutmu, Ragil, orang yang tahu terlalu banyak tak akan lama hidup." Ragil menatap tulisan itu lama, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, hanya sorot mata yang dalam dan tenang. Ia meremas kertas itu pelan, lalu menaruhnya di dekat dupa yang masih mengepulkan asap tipis. "Wiswayae ya eyang," gumamnya lirih, "sudah saatnya ya kakek." Lampu balai kembali berkedip 3 kali, seolah memberi jawaban. Ragil menatap ruang gelap di sekelilingnya, meja rapat, papan pengumuman, dan bendera desa yang diam tak bergerak. Di luar, kabut mulai turun dari Bukit Gembyung, menyelimuti halaman balai seperti selendang putih. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang sedang berputar di udara, sesuatu yang menunggu untuk kembali pada pemiliknya. Dan di sudut ruang rapat, tempat Pak Kades tadi duduk, dupa hitam yang sudah padam, tiba-tiba menyala kembali, tanpa api, mengeluarkan asap hitam pekat, seperti napas dari dunia lain. Ragil tidak beranjak, ia tahu, malam pertama dari serangkaian malam panjang, baru saja dimulai. Balai Desa Gembyung malam itu, tak lagi sekedar bangunan kayu tua. Ia hidup, bernapas, dan menyimpan rahasia yang akan menelan siapapun yang menodainya. Malam di lereng Gunung Kemulan tidak pernah benar-benar sunyi. Hutan lebat di sekelilingnya menyimpan suara-suara yang sulit dijelaskan. Dari ranting yang patah tanpa sebab, desir angin yang menyerupai rintihan, hingga bau dupa basi yang muncul tanpa arah. Di tengah hutan itu, berdiri sebuah gubuk reyot dengan atap ijuk dan dinding anyaman bambu yang menghitam dimakan usia. Di sanalah tinggal sosok tua yang ditakuti sekaligus dihormati oleh banyak orang, Mbah Ganda Reksa. Pak Kades Sutarmu datang ke sana malam itu dengan wajah tegang dan mata gelisah. Jaket kulit yang dikenakannya sudah basah oleh embun, langkahnya berat menapaki jalan tanah yang licin. Ia membawa sesuatu dalam buntelan kain hitam, seekor ayam cemani yang baru disembelih. Darahnya masih menetes, mengeluarkan bau amis yang tajam. Ia tahu benar, datang ke rumah Mbah Ganda bukan perkara main-main. Tapi ketakutannya pada Ragil jauh lebih besar daripada takut pada akibat ilmu hitam itu sendiri. Ragil tahu terlalu banyak. Kalau bocor ke warga, nama baiknya bisa hancur dan proyek jalan desa yang ia rekayasa bisa terendus sampai ke kecamatan. Ia tak akan membiarkan itu terjadi. Sesampainya di depan gubuk, Pak Kades mengetuk 3 kali. Tidak ada jawaban, tapi pintu bambu terbuka sendiri, berderit panjang seperti mengeluh. Di dalam, suasana temaram. Asap kemenyan menebal, memenuhi ruangan seperti kabut yang hidup. Di ujung ruangan, Mbah Ganda duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah usang. Tubuhnya kurus, rambutnya putih kusut, tapi matanya tajam menembus gelap. Suaranya berat saat berbicara. "Pak Sutarmu, sudah kuduga kau akan datang," ujarnya tanpa menoleh. "Wajahmu sudah lama terbayang di api dupa." Pak Kades menelan ludah. "Mbah, saya butuh pertolongan. Ada satu orang yang mengancam jabatan saya." "Siapa?" "Penjaga balai desa, namanya Ragil Sastro. Anak muda tak tahu diri. Dia tahu rahasia yang tak seharusnya." Mbah Ganda perlahan membuka matanya, lalu menarik napas panjang. "Ilmu untuk membungkam orang ada banyak, Sutarmu. Kau mau yang ringan atau yang tak bisa ditarik kembali?" "Yang terakhir saja," jawab Pak Kades cepat, suaranya penuh keyakinan. "Saya tak mau dia bisa bicara lagi selamanya." Mbah Ganda tersenyum tipis, memperlihatkan gigi hitamnya. Ia mengambil kendi tanah liat dari pojok ruangan, lalu meletakkannya di depan Pak Kades. "Ilmu yang kau minta disebut Sengkleh Sukma.
Ia memisahkan jiwa dari raga, membuat korban hidup tapi jiwanya kosong, seperti orang linglung menunggu mati. Pak Kades mengangguk, asal dia tidak bisa membuka mulut, itu cukup. Tapi ada syarat, kata Mbah Ganda pelan. Kau harus menyerahkan tumbal, darah ayam cemani, sedikit rambutmu sendiri, dan nama lengkap korban diucapkan 3 kali saat darah menetes ke kendi ini. Tanpa ragu, Pak Kades membuka buntelan kain hitam. Ia menaruh ayam cemani di depan Mbah Ganda. Hewan itu sudah mati, matanya terbuka, bulunya mengilap bagai diselimuti jelaga. Lakukan, Mbah, saya siap. Mbah Ganda mengangguk, lalu mulai menyiapkan peralatan ritual. Segenggam tanah kuburan, sebatang lilin hitam, dan segelas air dari sungai bawah Gunung Kemulan. Asap kemenyan makin pekat, membuat mata perih dan dada terasa sesak. Sekarang, ucapnya lirih, ucapkan nama itu. Pak Kades meneteskan darah ayam ke dalam kendi tanah liat. Ragil Sastro, katanya pelan. Tetes kedua, Ragil Sastro. Tetes ketiga, Ragil Sastro. Begitu nama itu selesai diucapkan, api lilin bergetar dan mengecil, lalu tiba-tiba membesar menyambar kendi. Asap hitam mengepul ke langit-langit gubuk. Mbah Ganda menatap dalam, wajahnya berubah serius. Ilmu ini menuntut keseimbangan Sutarmu, katanya dengan nada tajam. Bila yang kau serang memiliki benteng yang lebih tua, santet akan pulang ke tuannya. Dan bila itu terjadi, tak ada jampi yang bisa menahannya. Pak Kades tertawa pendek menepuk dadanya. Mana mungkin anak jaga balai punya benteng? Ilmu apa yang bisa dia punya? Paling cuma baca-baca mantra peninggalan kakeknya. Kadang warisan tua tak terlihat tapi hidup dalam darah, gumam Mbah Ganda sambil menatap api. Di luar petir menyambar keras, hujan turun tanpa aba-aba, mengguyur atap gubuk dengan suara bergemuruh. Angin kencang menerobos celah bambu, membuat kemenyan padam sendiri. Kendi tanah liat di depan mereka bergetar hebat, lalu retak di bagian bawahnya, mengeluarkan suara krek panjang. Mbah Ganda tersentak, ia menatap retakan itu dengan mata lebar. Alam menolak, katanya pelan. Pak Kades menyipitkan mata, tidak percaya. Apa maksudnya menolak? Bukankah ritualnya sudah jadi? Tidak semua korban bisa diterima bumi, Sutarmu. Kadang roh penjaga yang lebih tua berdiri di belakangnya. Petir kembali menyambar, kali ini sangat dekat, hingga seluruh gubuk bergetar. Kendi di hadapan mereka pecah sebagian, darah ayam di dalamnya menguap jadi asap hitam pekat yang membentuk bayangan menyerupai wajah Ragil, samar namun jelas menatap mereka. Pak Kades mundur 1 langkah, tapi cepat menegakkan badan. Saya tak peduli, saya sudah bayar tumbalnya, lakukan sampai selesai, Mbah. Ritual ini sudah selesai, jawab Mbah Ganda datar. Tapi apa yang akan terjadi setelahnya di luar kuasaku. Mbah Ganda lalu meniup sisa abu kemenyan ke arah kendi pecah. Api lilin padam. Hujan di luar makin deras, membuat udara di dalam ruangan semakin dingin dan basah. Beberapa detik hening, hanya suara hujan dan napas mereka yang terdengar. Pak Kades hendak berbicara, tapi tiba-tiba lilin hitam yang padam itu menyala lagi dengan sendirinya. Api biru berkedip liar, menari di udara. Wajah Mbah Ganda memucat, pergilah sekarang Sutarmu. Pulanglah sebelum dini hari, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar. Tanpa bertanya lagi, Pak Kades segera bergegas keluar. Angin di luar menusuk seperti pisau. Saat ia melangkah menuruni jalan setapak, terdengar suara aneh dari belakang, seperti seseorang tertawa lirih lalu menangis panjang. Ia ingin menoleh, tapi teringat peringatan dukun tua itu. Ia mempercepat langkah, menembus kabut dan hujan yang semakin deras. Di kejauhan, cahaya petir sesekali memperlihatkan bayangan pohon-pohon tinggi yang tampak seperti sosok manusia berdiri tegak mengawasinya. Mbah Ganda masih duduk di dalam gubuk. Pandangannya tertuju pada kendi pecah yang kini diam, tapi di dalamnya ada sesuatu yang berdenyut perlahan, seperti jantung yang hidup.
Ia menatapnya lama, wajahnya pucat dan penuh cemas. Ilmu ini tak seharusnya digunakan lagi, gumamnya lirih. Malam semakin pekat. Dari arah bawah gunung, tepat ke arah desa Gembyung, angin bertiup kencang, membawa aroma amis dan dupa terbakar. Dan di antara suara hujan, samar-samar terdengar sesuatu, seperti tangisan panjang yang datang dari kejauhan, dari arah balai desa. Hujan turun deras malam itu, menimpa atap balai desa Gembyung dengan suara gemuruh yang menelan kesunyian. Petir sesekali menyambar, memantulkan cahaya putih ke dinding papan tua dan menimbulkan bayang-bayang yang bergerak seperti makhluk hidup. Ragil Sastro duduk bersandar di depan meja kayu panjang, napasnya berat, matanya sayu. Keringat dingin menetes dari pelipis meski udara malam menggigit. Sejak senja tadi, tubuhnya terasa berat, otot-ototnya kaku seperti ditarik kedua arah, kepalanya pusing seperti ada tangan tak kasat mata yang menggenggam ubun-ubunnya. Namun entah kenapa, ketika dupa hitam warisan kakeknya ia nyalakan, asapnya menebar wangi yang aneh, wangi tanah basah bercampur bunga kenanga. Dari pusaran asap itu, muncul kilau samar seperti bara kecil yang menari pelan. Wangi ini tidak seperti biasanya, gumam Ragil pelan, menatap asap yang berputar di depannya. Asap itu menebal, lalu membentuk siluet manusia berjubah putih kusam, rambut panjang yang telah memutih, dan tongkat kayu nagasari di tangan kiri membuat Ragil tertegun. Ia mengenali sosok itu meski telah lama tiada, Kiai Jagabaya, kakek sekaligus penjaga ilmu leluhur desa Gembyung. Suara lirih bergema di dalam kepalanya, seperti bisikan yang keluar dari dinding angin. Ragil cucuku, ingatlah, ilmu mereka datang dari amarah, tapi ilmu kita dari keseimbangan. Jangan melawan dengan dendam, lawan dengan kesadaran. Ragil menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Mbah, mereka ingin mencelakaiku. Aku merasakannya, ada yang menusuk dari jauh. Bayangan Kiai Jagabaya tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan, lalu mengangkat tangannya ke arah dupa. Asap menebal, menari di sekeliling Ragil hingga menutupi ruangan. Dalam kepulan itu, Ragil mendengar sayup-sayup suara-suara yang tak asing, desis ular, tangis perempuan, dan jeritan samar seperti orang disiksa. Ia paham, itu bukan halusinasi. Itu adalah gelombang ilmu Sengkleh Sukma, santet yang mencoba memisahkan roh dari raganya. Ragil segera duduk bersila, menutup matanya rapat, kedua tangannya bersedekap di dada. Ia mulai melafalkan mantra warisan kakeknya, mantra yang memadukan bahasa Jawa kuno dan ayat-ayat suci. Sira kawulo, kawulo sira, kang sejati ora pisah. Saka pancer, saka rahsa, ana ing cahyo kang langgeng. Setiap bait yang ia ucapkan menimbulkan getaran halus di udara. Dupa semakin cepat terbakar, api kecil di ujung batangnya memercikkan bara-bara merah seperti mata yang terbuka. Di luar balai, angin mendadak berputar liar. Daun beringin tua di halaman bergemerisik keras, seolah ada puluhan makhluk bergelayutan di cabangnya. Tiba-tiba, petir menyambar pohon itu tepat di bagian tengah. Suaranya memekakkan telinga, membuat kaca jendela balai bergetar. Api menjalar ke akar yang menembus tanah, lalu merambat ke tiang bambu penyangga balai desa. Namun, Ragil tidak bergeming, matanya tetap terpejam, bibirnya terus bergetar melantunkan doa. Yen geni teka, banyu sing nyirami, yen angin teka, bumi sing nguatke. Aku ora duwe pepati, amargo pepati ora bisa diarani mati. Suara angin menguat seperti jeritan, tapi kemudian perlahan mereda. Bara api di tiang bambu padam begitu saja, seolah disiram oleh kekuatan tak terlihat.
Di tengah ruangan, Ragil membuka matanya. Pupilnya memantulkan cahaya kuning dari dupa. Ia merasa sesuatu menembus dadanya, lalu keluar lagi dengan cepat, seperti ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam tubuhnya. Setelah itu, sekelilingnya mendadak sunyi. Tak ada suara angin, tak ada derai hujan, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar. Dan pada detik yang sama, jauh di rumah dinas Pak Kades Sutarmo, kendi tanah liat yang digunakan dalam ritual Mbah Ganda Reksa mendadak bergetar. Dari dalamnya, darah ayam cemani yang sudah mengering mulai mendidih sendiri, menimbulkan gelembung-gelembung kecil. Pak Kades yang baru saja menutup mata, tersentak bangun. Ia melihat kendi itu retak sedikit di sisi bawah. "Mbah, mereka bilang ini cuma simbol, kenapa mendidih?" gumamnya. Tapi sebelum sempat ia mendekat, suara keras terdengar, prak. Kendi pecah, darah muncrat ke lantai seperti air mendidih, menimbulkan bau anyir menyengat. Dalam sekejap, ruangan penuh dengan aroma busuk dan panas aneh yang membuat kulit Pak Kades gatal. Ia menatap tangannya, merah seperti melepuh dari dalam. Sementara itu, Ragil yang masih di balai desa menatap dupa yang hampir padam. Ia tahu serangan itu telah kembali pada pengirimnya, tapi ada sesuatu yang belum selesai. Dalam kepulan asap terakhir, bayangan kakeknya kembali muncul, wajahnya lebih tegas. Keseimbangan belum tercapai, Ragil. Mereka sudah membuka gerbang, hanya kamu yang bisa menutupnya kembali. Kilatan petir menerangi wajah Kiai Jagabaya, lalu bayangan itu hilang bersamaan dengan padamnya dupa. Ragil terdiam, ia memandang sekeliling. Balai desa kini diselimuti aroma harum dan ketenangan. Namun dari arah luar, samar-samar terdengar tangisan lirih, seperti suara perempuan menangis tertahan di antara derai hujan. Suara itu datang dari arah beringin yang tadi tersambar petir. Ragil berdiri, tubuhnya gemetar. Ia melangkah pelan keluar, menatap akar beringin yang hangus. Dari bawahnya, ia melihat sesuatu yang berkilau, seperti ujung gelang tembaga yang separuh tertanam di tanah. Ia berjongkok, tapi tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah dingin. Suara itu kembali, kali ini lebih dekat. "Ragil, mereka sudah memulai, kau harus siap." Angin berhembus kencang, menutup pintu balai dengan keras, dupa padam sempurnanya. Hujan berhenti mendadak. Dan di rumah Pak Kades, Sutarmo menjerit sekeras-kerasnya, tubuhnya terbakar dari dalam, sementara kendi yang pecah di lantai bergetar, mengeluarkan suara serak seperti tangisan anak kecil yang kehilangan arah. Malam-malam di rumah dinas Pak Kades Sutarmo kini terasa jauh berbeda dari biasanya. Dulu, rumah itu sering jadi tempat rapat kecil, penuh tawa para perangkat desa dan aroma kopi hitam dari dapur. Tapi setelah malam ritual bersama Mbah Ganda Reksa, suasananya berubah. Udara di sekitar rumah seperti mengandung sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Berat, lembab, dan berbau amis, seolah ada darah yang menguap dari dinding. Pak Kades duduk di ruang tamu, menatap kendi pecah yang kini ia simpan di bawah meja. Ia tidak tahu kenapa tidak membuangnya. Mungkin karena takut, mungkin juga karena semacam ikatan yang aneh. Bau anyir itu sering muncul setiap kali ia mendekati kendi itu. Ia sudah menyiramkan minyak kayu putih, menaburkan garam, bahkan menaruh bunga melati di sekitarnya. Tapi bau itu tak mau hilang. "Pak, sumur belakang, airnya bau amis, mirip darah." Suara Bu Lestari bergetar dari arah dapur. Perempuan itu memegang ember setengah penuh, dan dari jarak beberapa meter saja, aroma amis menusuk hidung. Air di dalamnya tampak keruh kehitaman. Sutarmo mendekat dengan langkah berat. "Mungkin ular mati di dalamnya, suruh Suraji besok bersihin," katanya datar. "Tapi Pak, ini aneh, tadi sore masih bening, sekarang berubah." Pak Kades mendengung. "Sudah, jangan pikir yang aneh-aneh." Ia berlalu menuju ruang tamu lagi, berusaha menenangkan pikirannya. Namun di balik ketegasannya, dadanya berdegup kencang.
Ia tahu perubahan itu bukan hal biasa. Malam makin larut, hujan turun rintik-rintik. Dari kamar, Bu Lestari memanggil dengan suara panik, "Pak, ada orang di jendela." Sutarmu terlonjak, ia berlari ke kamar, tapi ketika ia buka tirai, tak ada siapapun di luar. Hanya pekarangan kosong dan pohon pisang yang menunduk basah. Namun jantungnya berhenti berdetak sejenak ketika ia melihat bekas telapak tangan di kaca. Ukurannya kecil dan gelap, seolah diukir dari jelaga. Dan anehnya, bentuknya mirip tangan ragil. Ia menatap lebih lama, dan sekejap saja bayangan wajah ragil muncul di balik pantulan kaca. Wajah pucat dengan senyum tenang itu menatapnya langsung, lalu menghilang seperti kabut tersapu angin. Sutarmu terhuyung mundur. Bukan dia," desisnya. Sejak malam itu, suara langkah di atap mulai terdengar setiap malam. Seperti seseorang berjalan perlahan dengan kaki basah, berpindah dari ujung ke ujung. Kadang berhenti tepat di atas kamar, lalu terdengar seperti sesuatu yang menetes ke plafon. Tik, tik, tik. Bu Lestari tak tahan lagi. Ia menangis, "Pak, kita pindah saja, saya nggak kuat, tiap malam begitu terus, saya takut kalau ragil benar-benar datang." "Diam, Tari," bentak Sutarmu. "Kita nggak bisa pindah begitu saja. Apa kata warga kalau kepala desanya takut hantu?" Bu Lestari menunduk, tapi air matanya jatuh terus. Ia tahu suaminya keras kepala, tapi kini bukan lagi tentang gengsi. Rumah itu seperti hidup, seperti sedang mengamati mereka. Pagi harinya, ayam-ayam di kandang belakang ditemukan mati semua. 12 ekor menelungkup di tanah dengan mata membulat hitam legam, seolah arang membakar bagian dalamnya. Pak Kades menatapnya tanpa suara, hanya menggertakkan giginya. Di dada seekor ayam ada bekas lingkar kecil seperti cap kendi. Ia menendang satu bangkai dengan marah. "Kurang ajar, si ragil main santet ya." Bu Lestari hanya menatap ngeri. "Pak, jangan sembarangan ngomong, nanti malah makin jadi." Namun sejak hari itu, Sutarmu tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia selalu bermimpi sama. Ragil berdiri di tengah ruangan, membawa dupa hitam dan kendi retak yang mengeluarkan asap merah. Suara ragil terdengar lirih tapi menusuk. "Kembalikan yang bukan milikmu, Pak Kades." Sutarmu menjerit dan terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya memburu, matanya mencari-cari kendi yang dulu ia simpan di bawah meja. Tapi kendi itu kini sudah tidak ada. Saat ia melangkah ke ruang tamu, Mbah Ganda Reksa sudah berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan muram. "Pak Kades, saya sudah bilang dari awal, ilmu Sengkleh Sukma itu tak bisa dipaksa. Kekuatan alam berbalik, apa yang jenengan kirim sudah kembali," ucap Mbah Ganda dengan suara parau. "Omong kosong," bentak Sutarmu. "Kau yang gagal, Mbah. Aku sudah bayar mahal, Mbah, tapi sekarang malah aku yang diganggu. Ini semua salahmu." Mbah Ganda menarik nafas panjang, matanya sayu. "Kalau jenengan masih keras kepala, maka rumah ini akan jadi tempat menjemput ajal. Saya pamit." Tanpa banyak bicara, dukun tua itu melangkah keluar. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, daun-daun beringin di depan rumah tiba-tiba gugur sendiri, padahal angin tak berhembus sama sekali. Daun-daun itu jatuh perlahan, berputar di udara seperti disapu kekuatan gaib. Pak Kades memperhatikan dari jendela, tubuhnya kaku. Di sela-sela guguran daun itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangan ragil berjalan di halaman. Tak jelas bentuk tubuhnya, hanya siluet hitam dengan langkah tenang. Tapi yang paling menakutkan, bayangan itu tidak punya tubuh fisik. Ia hanya bayangan, tapi meninggalkan jejak kaki di tanah basah. Bu Lestari menjerit histeris dan berlari ke kamar. Pak Kades terpaku, matanya kosong. Bayangan itu berhenti di bawah jendela rumah dinas, menatap ke arahnya. Dalam pandangan kabur, Sutarbu seperti melihat ragil mengangkat kendi pecah di tangannya, lalu tersenyum. Malam itu, langit gembiyung redup tanpa bintang. Hujan turun lagi, pelan tapi menusuk tulang. Di dalam rumah dinas, lampu gantung bergoyang perlahan, cahayanya berkedip tak menentu.
Pak Kades duduk di kursi dengan mata terbuka lebar, tapi pikirannya jauh dari dunia nyata. Ia mendengar suara langkah dari atap, disusul ketukan pelan di pintu depan. Tuk, tuk, tuk. Sutarmu bangkit perlahan. Siapa? Bisiknya. Tak ada jawaban, hanya bau anyir yang makin kuat memenuhi ruangan. Ketika ia buka pintu, hanya angin yang masuk, membawa daun beringin kering dan abu dupa hitam yang berterbangan. Dan di kejauhan, suara ragil terdengar lagi, samar tapi jelas. Kembalikan yang bukan milikmu, Pak Kades. Pak Kades terhuyung, menutup telinganya. Tapi suara itu terus berputar di kepalanya, memecah antara mimpi dan kenyataan. Malam itu, Pak Kades Sutarmu tak lagi bisa membedakan mana mimpi dan kenyataan. Siang itu, pasar desa Gembiung sedang ramai. Suara para pedagang sayur, ayam, dan penjual kain saling bersautan, menyaingi aroma cabai kering dan bawang goreng yang menebar di udara. Tapi di antara riuh itu, ada satu bisikan yang mulai menyebar dari mulut ke mulut tentang perubahan aneh pada Pak Kades Sutarmu. Katanya, Pak Kades sekarang sering ngomong sendiri, matanya merah, kayak orang kurang tidur, ujar Bu Partini, penjual ketela sambil menimbang dagangannya. Bukan kurang tidur, Bu. Aku dengar semalam dia teriak-teriak manggil nama si Ragil, sahut Pak Warto, tukang cukur yang warungnya berdampingan dengan kios sembako. Gosip itu cepat berputar seperti angin, melintasi tiap lorong pasar. Semua orang tahu, sejak beberapa minggu terakhir, Pak Kades terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Tubuhnya kurus, langkahnya gontai, dan matanya seperti menyimpan sesuatu yang kelam. Di sisi lain pasar, Ragil Sastro sedang membantu menurunkan karung beras dari truk pengiriman untuk kebutuhan balai desa. Ia masih seperti biasanya, sederhana, berbicara seperlunya, dan selalu menunduk sopan bila disapa warga. Tapi, ada sesuatu di sorot matanya hari itu, dalam, tenang, tapi sulit diterka. Seolah ia tahu apa yang sedang terjadi di balik semua bisik-bisik itu. Setelah pekerjaannya selesai, ia berjalan melewati deretan lapak, menyapa beberapa orang. Namun setiap kali ia lewat, percakapan warga mendadak berhenti. Ada rasa segan, ada juga ketakutan samar yang mereka sendiri tak bisa jelaskan. Di dekat warung kopi, seorang perangkat desa bernama Pak Darmoyo melambaikan tangan. "Ragil, sini dulu nak." Ragil mendekat pelan. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan nada datar. Pak Darmoyo menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. "Kau tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi sama Pak Kades? Orang-orang bilang dia ketempelan, tapi aku tahu ini bukan hal biasa." Ragil diam beberapa detik sebelum menjawab. "Yang jahat akan kembali pada pemiliknya, Pak. Begitu kata kakek saya dulu." Kalimat itu membuat bulu kuduk Pak Darmoyo berdiri. Tatapan Ragil begitu tenang, tapi suaranya seolah membawa gema dari tempat lain. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi langkah kaki keras dari arah ujung pasar memotong pembicaraan mereka. Pak Kades Sutarmu muncul dengan wajah memerah dan napas memburu. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, dan matanya menyala marah. Di belakangnya, beberapa warga langsung mundur memberi jalan. "Ragil!" suaranya serak, menggema di antara hiruk pikuk pasar yang tiba-tiba senyap. "Kau pikir aku nggak tahu, ha? Semua ini gara-gara kau. Kau yang menebar fitnah, bilang aku maling uang desa." Ragil tetap berdiri tenang di tengah pasar, tidak mundur satu langkah pun. "Saya tidak menebar fitnah, Pak. Kebenaran akan datang sendiri, seperti bayangan yang tak bisa lepas dari tubuh." "Diam kau!" Sutarmu menuding dengan tangan gemetar. "Kau anak tak tahu diri, kau, Namun sebelum kalimatnya selesai, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ia menggeliat seperti seseorang yang disetrum dari dalam. Matanya melotot dan dari sela bibirnya keluar asap hitam pekat, menguar seperti pembakaran daging busuk. Bau anyir menyebar cepat, membuat beberapa orang menjerit.
"Ya Allah, Pak Kades kenapa itu?" teriak seseorang. Warga panik, ada yang lari, ada yang menutupi hidung, ada pula yang berusaha menolong tapi mundur lagi karena ketakutan melihat mulut Sutarmu terus mengeluarkan asap seperti bara. Bu Partini menjatuhkan dagangan ketelanya, sementara Pak Warto hanya beristighfar tanpa henti. Asap itu mulai membentuk-bentuk samar, seperti bayangan wajah Ragil, lalu pecah dan lenyap bersama angin. Ragil berdiri tak jauh dari sana, menatap kejadian itu tanpa ekspresi. Di tangan kirinya, ia menggenggam erat sebuah batu kecil berwarna hitam legam, peninggalan kakeknya, Kiai Jagabaya. Batu itu berdenyut hangat, seolah hidup di dalam genggamannya. Pak Darmoyo menatapnya ngeri. "Ragil, kau tahu ini apa?" Ragil menjawab pelan, "Itu bukan urusan saya, Pak, hanya pantulan dari apa yang pernah dikirimkan." Sementara itu, Sutarmu masih berlutut di tanah, tubuhnya gemetar hebat, suaranya parau, seperti seseorang yang berbicara dari tenggorokan yang terbakar. "Ragil, tolong aku." Namun pemuda itu hanya menunduk, seolah sedang mengucapkan doa dalam hati. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ilmu sengklek sukma itu sudah kembali ke tuannya, menembus setiap dosa yang pernah dilakukan dengan amarah dan keserakahan. Akhirnya beberapa warga memberanikan diri mendekat, mengangkat tubuh Pak Kades yang kini lemas seperti kain basah. Dari hidungnya mengalir darah tipis berwarna hitam dan kulitnya dingin seperti batu. "Cepat panggil Mbah Ganda, cuma dia yang bisa bantu," teriak seseorang. Sore menjelang ketika dukun tua itu datang. Langkahnya pelan tapi matanya tajam. Ia memeriksa tubuh Pak Kades yang terbaring di balai bambu pasar. Tangannya gemetar saat menempelkan jari di dada korban. "Ilmu ini sudah kembali pada asalnya," katanya lirih. "Kalau tidak dibersihkan, raganya akan dimakan sendiri oleh amarahnya." Warga hanya bisa saling pandang, tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Semua tahu, malam nanti desa mereka tak akan tenang. Ragil berdiri tak jauh dari situ, menatap langit yang mulai berubah jingga. Di sekelilingnya, angin membawa aroma dupa yang samar, aroma yang hanya ia kenal. Dalam hatinya, ia tahu pertarungan belum selesai. Tapi ia tidak ingin membalas, ia hanya ingin keadilan berjalan sebagaimana mestinya. "Pak Kades," gumamnya pelan, "kau memanggil sesuatu yang tak seharusnya kau ganggu." Warga membawa tubuh Pak Kades kembali ke rumah dinas, setengah sadar, setengah diseret. Mulutnya masih bergerak, seolah berusaha memuntahkan sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Ganda mengikuti di belakang dengan wajah muram, membawa kendi baru berisi air dari Gunung Kemulan. Pasar kembali ramai beberapa saat kemudian, tapi tak ada tawa yang terdengar. Semua percakapan kini berubah jadi bisikan takut, seperti pasar sedang menyimpan rahasia besar. Ragil berjalan meninggalkan tempat itu pelan, melewati jejak darah hitam di tanah yang belum sempat kering. Dan di belakangnya, angin berhembus membawa suara samar dari penjuru desa, seperti gumaman arwah yang belum tenang. Yang jahat selalu kembali pada pemiliknya. Malam menua dengan angin yang membawa bau amis dan dupa basi dari arah rumah dinas. Lampu gantung di teras berayun pelan, menimbulkan bunyi berderik yang menyesakkan dada. Dari dalam rumah terdengar suara tawa lirih, bukan tawa manusia yang waras, melainkan tawa yang lahir dari ketakutan yang sudah melampaui batas kewarasan. Pak Kades Sutarmu duduk di ruang tengah dengan mata melotot merah. Cermin besar di hadapannya telah retak 1000, tapi ia tetap menatap ke sana, seolah terpesona oleh sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. "Kau lagi, Ragil," gumamnya lirih sambil mengulurkan tangan ke pantulan wajah di cermin. Di sana, bayangan Ragil berdiri tegak, tersenyum tipis, dan membakar dupa kecil di tangannya. Begitu pantulan itu mengangkat kendi pecah, seluruh ruangan bergetar. Angin dari arah dapur menghembus deras hingga tirai berterbangan. Pak Kades menjerit dan melempar cermin itu hingga pecah berserakan.
Tapi meski retakannya menyebar ke lantai, di setiap pecahan kaca itu, wajah Ragil tetap menatapnya dari berbagai arah. "Pergi, jangan ganggu aku lagi!" teriaknya dengan suara serak. Ia mengambil parang dari dinding dan mengayunkannya ke udara, seolah ingin menebas sesuatu yang tak kasat mata. Tapi hanya angin yang ia tebas. Bu Lestari yang sedari sore bersembunyi di kamar belakang akhirnya tak tahan lagi. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar menyaksikan suaminya seperti orang kesurupan. "Pak, sudahlah, ayo kita keluar dari rumah ini. Aku takut, Pak." Suaranya bergetar antara takut dan iba. Namun Pak Kades malah menoleh dengan tatapan kosong. "Kau mau aku keluar supaya Ragil menang, ya?" Ia mendekat perlahan, langkahnya berat, tapi matanya menyala seperti bara. "Kau tahu apa, Tari? Kau nggak ngerti. Semua ini demi jabatan, demi nama baik keluarga kita." Bu Lestari mundur ketakutan. "Tapi Pak, bukan begitu caranya. Aku cuma ingin kita selamat. Aku nggak sanggup lagi dengar suara langkah di atap setiap malam, nggak sanggup lagi lihat air sumur yang berubah warna." Suara langkah di atas genting kembali terdengar. Duk, duk, duk. Pelan tapi jelas, seperti seseorang sedang berjalan pelan dengan kaki telanjang di atas atap rumah mereka. Lalu terdengar bisikan dari celah langit-langit, suara laki-laki muda, lirih tapi tajam. "Yang jahat akan kembali pada pemiliknya." Bu Lestari menjerit dan berlari keluar rumah, meninggalkan Pak Kades sendirian. Ia menoleh ke arah suara itu, tapi hanya melihat bayangan panjang di dinding, bayangan yang berjalan sendiri tanpa tubuh. Sementara itu, di ujung desa, Ragil sedang duduk bersila di rumah Mbah Ganda. Wajah pemuda itu tampak letih, tapi tatapannya tenang. Mbah Ganda mengelus jenggotnya yang memutih. "Aku bodoh, Le. Aku pikir bisa ngatur arwah marah itu. Tapi ternyata santet yang kita kirim ke orang yang salah malah muter balik," ujarnya. Ragil menatap dupa yang terbakar di depan mereka. Jadi benar, yang datang ke rumah Pak Kades sekarang bukan lagi roh biasa. Bukan, itu hasil dari ilmu yang ditolak bumi. Kalau arwah Ragil kecil waktu dulu cuma penasaran, sekarang dia berubah jadi bayangan dendam. Dan bayangan itu makan sumber tenaganya sendiri, yakni Pak Kades. Jawab Mbah Ganda. Mereka mulai menyiapkan ritual ruatan malam. Di halaman, Mbah Ganda menancapkan 4 batang bambu kuning di 4 penjuru, mengikatkan kain hitam di tengahnya. Ragil menaruh kendi berisi air sumur tua di depan sesajen, bunga 7 rupa, minyak wangi, dan tanah dari makam leluhur. Saat doa-doa mulai dilantunkan, angin mendadak berhenti, hening mencengkram udara. Api lilin berkedip lemah, lalu padam. Dari arah timur, kabut hitam bergerak pelan mendekat. "Dia datang," bisik Mbah Ganda. Kabut itu berputar, membentuk sosok samar Pak Kades Sutarmo, tapi wajahnya retak seperti topeng tanah liat. Dari matanya, keluar asap hitam. Ia melangkah ke tengah lingkaran ritual, menatap Ragil dengan senyum miring. "Sudah kubilang, semua ini milikku," katanya dengan suara bergema. Mbah Ganda berdiri dengan tongkatnya. "Sutarmo, sadarlah, yang kau hadapi bukan manusia, tapi bayangan dari keserakahanmu sendiri." Tapi bayangan itu malah menjerit, dan jeritan itu menghancurkan kendi di hadapan Ragil. Airnya tumpah, bercampur dengan darah dari hidung Mbah Ganda. Tubuh tua itu bergetar hebat, lalu roboh di tanah. "Mbah!" Ragil berlari menahan tubuhnya, tapi Mbah Ganda hanya sempat berkata lirih, "Lanjutkan, kalau enggak, dia bakal makan jiwamu juga." Lalu nafasnya terhenti. Sementara itu, kabut hitam menelan sosok Pak Kades sepenuhnya. Dari dalam kabut, terdengar tawa gila bercampur tangis. "Aku, Kades, aku berkuasa di sini." Suaranya melengkeng sebelum berubah menjadi raungan panjang. Tiba-tiba, rumah dinas di kejauhan berguncang keras. Ragil menatap ke arah sana. Atap rumah itu runtuh sebagian, dan api kecil menyala dari jendela. Dari celahnya, terlihat bayangan hitam keluar menembus langit malam. Pak Kades masih berdiri di ruang tengah, tapi tubuhnya kini setengah tertelan kabut.
Tolong, Ragil, suaranya parau, penuh ketakutan yang sesungguhnya. Namun tubuhnya mulai membiru, kulitnya mengeras seperti arang. Satu demi satu kenangan buruk berputar di kepalanya. Saat ia memerintah menyingkirkan Ragil, saat ia memaksa Mbah Ganda mengirim santet, dan saat ia menertawakan penderitaan orang lain demi kekuasaan. Semua itu kini menelan balik kesadarannya. "Mbah, hentikan, aku nggak kuat," gumamnya dengan suara gemetar. Tapi Mbah Ganda sudah mati, tak ada siapapun yang bisa menolongnya lagi. Kabut itu masuk ke dalam tubuhnya melalui hidung dan mulut. Ia tersentak, lalu tertawa histeris. "Hahaha, aku penguasa desa ini," teriaknya, tapi suaranya menggema aneh, seperti berasal dari dua makhluk yang berbeda. Dalam detik terakhir, matanya membiru, nafasnya tersengal, dan di keningnya muncul tanda hitam sebesar ibu jari, seperti dupa terbakar. Pak Kades jatuh tersungkur ke lantai. Tubuhnya kaku dalam posisi bersujud, namun dari mulutnya masih keluar senyum miring, senyum orang yang kalah melawan kutukannya sendiri. Di luar, angin berhenti berhembus, suara langkah di atap pun lenyap, tapi dari arah rumah dinas, cahaya api kecil tetap menyala, seperti menandakan bahwa sesuatu belum benar-benar pergi dari desa itu. Malam itu, santet akhirnya menelan tuannya sendiri. Hujan semalam meninggalkan jejak di setiap sudut desa Gembyung. Jalanan masih becek, daun-daun jati meneteskan sisa air dari ujungnya, dan udara pagi berbau tanah basah bercampur dupa yang terbakar setengah. Langit keabu-abuan menggantung rendah, seperti menekan atap-atap rumah penduduk yang pagi itu mulai ramai oleh bisik-bisik cemas. Rumah dinas Pak Kades menjadi pusat kerumunan. Beberapa warga berdiri di depan pagar, sebagian lagi menutup hidung mereka. Bau anyir bercampur wangi dupa gosong memenuhi udara, menusuk sampai ke tenggorokan. Di dalam rumah, tubuh Pak Kades Sutarmo duduk membeku di kursinya. Wajahnya tampak tenang, bahkan seperti tersenyum, tapi kulit di sekitar keningnya kehitaman, bekas hangus kecil sebesar koin, seolah sesuatu semalam telah menempel di sana dan membakar pelan. "Subhanallah, kok bisa begini?" ucap Pak Darmoyo, perangkat desa yang paling tua, menatap dengan wajah ngeri. Ia menunduk, lalu cepat-cepat menutup mulut dengan tangan. Bau itu terlalu tajam. "Seperti bau darah basi," bisik seorang warga perempuan. "Bukan Bu, ini bau dupa gosong," sahut yang lain. Namun siapapun yang mencoba mendekat lebih jauh akan merasa udara di ruang tamu itu lebih dingin dari luar, seolah waktu di sana berhenti sejak malam tadi. Bu Lestari datang dengan langkah tertatih, wajahnya sembab dan bajunya basah oleh embun. Ia menatap tubuh suaminya yang kaku di kursi, lalu lututnya goyah. Tangisnya pecah tanpa suara. "Astagfirullah Sutarmo, apa yang sudah kau lakukan pada dirimu sendiri?" Ia duduk di lantai, menggenggam tangan dingin itu erat-erat. "Aku sudah bilang, kita harus pergi, tapi kamu terlalu keras kepala," suaranya pecah di antara sesenggukan. Beberapa ibu mencoba menenangkannya, tapi Bu Lestari menepis halus. Ia ingin menanggung semuanya sendiri, rasa takut, rasa bersalah, dan kesedihan yang kini menyelimuti seluruh rumah itu. Sementara itu, Ragil berdiri di depan balai desa. Udara pagi masih berembun. Ia memegang sebatang dupa terakhir, menyalakannya dengan tangan gemetar. Api kecil menyala di ujungnya, lalu perlahan mengeluarkan asap tipis yang melingkar lembut ke udara. Wajahnya datar, tapi matanya merah karena tak tidur semalaman. Beberapa warga yang lewat memperhatikan dari jauh, tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu sejak semalam Ragil dan Mbah Ganda mencoba menenangkan arwah yang tersesat, tapi hanya Ragil yang pulang. Mbah Ganda ditemukan di halaman rumahnya, terbaring dengan tangan menggenggam sisa abu dupa. Ragil meletakkan dupa itu di atas batu kecil di depan balai desa, lalu berlutut. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan.
Untuk yang sudah pergi, jangan kembali membawa dendam. Untuk yang tersesat, biarlah tenang di jalanmu. Yang salah sudah dibalas, yang jahat sudah pulang ke asalnya. Asap dupa menari pelan tertiup angin. Dari kejauhan, suara ayam berkokok bersahut-sahutan, seolah memberi tanda bahwa pagi di desa Gembyung telah kembali. Langkah kaki terdengar mendekat. Bu Lestari berjalan perlahan, wajahnya masih pucat, tapi matanya lebih tenang. Ia berhenti di belakang Ragil, memandangi dupa yang hampir habis. "Ragil," panggilnya pelan. Pemuda itu menoleh, tapi tak menjawab. Bu Lestari menggigit bibir, lalu berucap dengan suara lirih, "Aku minta maaf, Nak, atas nama keluarga kami, atas semua yang sudah dilakukan suamiku padamu, pada desamu ini. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi." Air matanya menetes satu-satu, jatuh di tanah yang masih lembab. Ragil menatapnya lama. "Nggak usah minta maaf, Bu. Kadang orang yang kita kira jahat cuma korban dari ketakutannya sendiri." Ia menatap asap dupa yang mulai menipis. "Yang penting, desa ini harus bersih dari amarah. Semua yang kotor sudah kembali pada asalnya." Bu Lestari terisak, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia menjura pelan, lalu melangkah mundur, meninggalkan Ragil sendirian di depan balai desa, yang kini hanya diterangi cahaya matahari yang muncul malu-malu dari balik awan. Waktu berjalan lambat pagi itu. Beberapa perangkat desa menurunkan bendera setengah tiang di depan balai desa. Anak-anak kecil berhenti bermain kelereng dan menatap dari kejauhan, sementara orang dewasa sibuk bergumam membicarakan kejadian semalam. Pak Darmoyo mendekati Ragil. "Nak Ragil," katanya pelan, "aku tahu banyak yang salah paham padamu, tapi kami semua berutang banyak. Kalau saja bukan karena kau dan Mbah Ganda, mungkin desa ini sudah hancur dimakan kutuk." Ragil menunduk. "Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Mbah Ganda yang sebenarnya menjaga. Aku cuma nerusin apa yang beliau mulai." Pak Darmoyo menghela napas panjang, lalu nepuk bahu pemuda itu. "Desa ini berutang budi pada kalian berdua. Kami akan pastikan nama kalian tetap dihormati." Namun Ragil hanya menggeleng pelan. "Aku nggak butuh dihormati, Pak. Aku cuma ingin desa ini tenang." Menjelang siang, awan mulai menipis. Sinar matahari menerpa papan besar di depan bangunan kayu itu, Balai Desa Gembyung. Di bawah tulisan itu, bekas abu hitam tampak jelas, membentuk pola aneh seperti kendi pecah. Beberapa warga mencoba membersihkannya, tapi abu itu seolah menyatu dengan kayu, meninggalkan warna kehitaman yang tak bisa dihapus. Ragil menatapnya lama, lalu berbisik, "Itu tanda terakhir dari yang dulu belum selesai." Ia kemudian berdiri dan memadamkan sisa dupa dengan jari. Asap terakhir mengepul ke udara, melayang tinggi sebelum lenyap di langit biru yang perlahan cerah. Bu Lestari memandangi Ragil dari kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu pemuda itu tidak akan lama tinggal di desa ini. Orang seperti Ragil yang hidupnya dituntun keseimbangan selalu datang hanya untuk menenangkan badai, bukan untuk menetap. Dan benar, saat matahari mulai condong ke barat, Ragil sudah berjalan meninggalkan balai desa dengan langkah tenang. Tak ada upacara, tak ada perpisahan, hanya aroma dupa terakhir yang masih tersisa di udara, menandai akhir dari sebuah bab gelap di desa mereka. Angin bertiup lembut, membawa daun jati jatuh di atas papan Balai Desa Gembyung. Abu berbentuk kendi itu perlahan tersebar, tapi sebagian tetap menempel di sana, seperti ingin menjadi pengingat. Pagi itu, desa kembali bernapas. Tak ada lagi langkah di atap, tak ada lagi bisikan dari dalam sumur, dan tak ada lagi wajah pucat yang menatap dari balik jendela rumah dinas. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan pelajaran yang tak akan dilupakan siapapun yang pernah melihat kegelapan menelan tuannya sendiri. Karena pada akhirnya, seperti bisikan lembut Ragil sebelum ia pergi, kadang yang menjaga tidak butuh kekuasaan, cukup keseimbangan untuk melawan kegelapan.